Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan kini kita simak saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanakahita Solvira. Seperti dapat Anda saksikan di layar televisi, untuk saham-saham yang direkomendasikan ada Unilever dengan support di 1850 dan resistance di 2010, rekomendasi buy. CTRA support di 1055 dan resistance di 1165, rekomendasi buy. MAPA support di 975, resistance di 1090, rekomendasi buy. Dan BSD dengan support di 985 dan resistance di 1070, rekomendasi buy. Kita ke Unilever terlebih dahulu, Mas. Secara sektoral tadi kita kemudian sudah bahas begitu ya, sektor consumer goods secara general, tapi kemudian belum membahas secara detail mengenai Unilevernya sendiri. Seperti apa Mas Andika untuk analisis Unilever? Nah, Unilever sendiri saya lihat ya, kemarin itu kalau secara teknikal ada pattern double bottom, sehingga memang ada potensi untuk melanjutkan kenaikan seperti itu, dan juga nampaknya kalau kita lihat kemarin ada akumulasi ya di saham Unilever. Nah, kalau dari target double bottomnya sendiri itu untuk Unilever itu nampaknya berpeluang untuk melanjutkan penguatan ke level 2050 sampai 2100, Mas. Oke, secara fundamental sebetulnya kalau kita lihat seperti apa, Mas, kalau untuk Unilever? Karena 1 bulan yang lalu terkait dengan laba Unilever yang tergerus 10,1% di kuartal 3 tahun 2024 begitu. Artinya ini dimanfaatkan hanya di jangka pendek menengah saja, jangka panjang tidak direkomendasikan atau seperti apa? Oke, kalau saat ini memang untuk Unilever sendiri masih downtrend ya, pergerakan harga sahamnya. Untuk para pelaku pasar sendiri bisa memanfaatkan untuk trading jangka pendek di saham Unilever, Mas. Oke, level terakhir yang direkomendasikan untuk Unilever, level masuknya adalah di level supportnya ya, yang tadi kita kemudian sudah sampaikan pemirsa di level 1850 begitu ya. Baik, dari Unilever kita bergeser ke CTRA, seperti apa Mas Andika? Oke, CTRA sendiri ya, seperti yang tadi saya sampaikan, memang ada inflow di sektor properti seperti itu. Nampaknya untuk CTRA sendiri berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, dan kemarin juga ada volume pembelian yang cukup besar gitu untuk CTRA rebound ya dari supportnya 1055, sehingga memang ada peluang untuk pendeknya itu untuk rebound ya untuk sektor properti ke 1195 hingga 1240. Ya, yang menarik di semester 1 sendiri untuk CTRA ini meraup laba 1,02 triliun rupiah begitu ya. Nah, kalau kita kemudian lihat secara fundamental ini menarik juga kah untuk dikoleksi jangka panjang, Mas Andika, atau mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk trading saja untuk CTRA? Untuk CTRA sendiri nampaknya bisa untuk swing ya, Mas, seperti itu. Baik. Swing jangka panjang. Menengah ke panjang untuk CTRA. Baik, setelah CTRA kita ke MAPA, tadi sempat dibahas sedikit untuk MAPA. Seperti apa? Mungkin Anda punya penjelasan lebih detail mengenai MAPA, Mas Andika. MAPA sendiri ini saya lihat ya, pergerakan harga sahamnya memang dalam beberapa hari terakhir ini sedang terkoreksi. Namun dia ini sudah dekat supportnya, Mas, di 970, sehingga memang sudah bisa untuk melakukan akumulasi di saham MAPA seperti itu. Karena secara harga sudah murah begitu ya. Potensial upside ataupun mungkin target sampai dengan akhir tahun untuk MAPA di level berapa, Mas? Untuk sampai akhir tahun ya. Ya. Sampai akhir tahun nampaknya 1100 hingga 1150, Mas, untuk MAPA. Oke, cukup menarik ya untuk MAPA sendiri. Berikutnya dari MAPA kita bergeser ke BSDE. Seperti apa, Mas Andika? BSDE sama, Mas. Ada inflow juga di saham properti ya. Sehingga memang nampaknya sudah bisa melakukan akumulasi lagi di BSDE seperti itu, Mas. Dengan supportnya ya di 990. Oke, baik. Secara fundamental untuk jangka menengah ke panjang juga bisa ya untuk Bisa, Mas, BSD ini ya. 1120 hingga 1150 nampaknya sampai akhir tahun akan ada potensi rebound nih, Mas, di sektor properti. Karena Oke, memang penurunannya juga sudah cenderung terbatas karena sudah jenuh jual seperti itu, Mas. baik.
ada laba dari BSD sendiri yang melesat 52,73% di kuartal 3 tahun 2024. Artinya secara fundamental perusahaan ini cukup solid begitu untuk investor yang tertarik untuk koleksi BSD dalam jangka menengah ke panjang dapat juga dikoleksi. Itu tadi saham-saham yang direkomendasikan ada Unilever, CTRA, MAPA dan juga BSDE begitu. Baik, kalau kita bergeser ke sektor teknologi, Mas Andika, menurut Anda menuju akhir tahun ini dinilai menarik nggak sih, Mas Andika? Untuk sektor teknologi ya Mas. Ya. Sektor teknologi akan sedikit menarik ya Mas, apalagi Hmm. di saham Goto yang memang kinerja keuangannya mulai membaik walaupun masih membukukan kerugian bersih ya. Ini ada pattern itu ya Mas, cup and handle seperti itu, sehingga memang nampaknya untuk target berikutnya untuk di Goto itu 90 hingga 95 Mas terdekatnya. Baik, kalau kita lihat saham-saham yang berbasis e-commerce lah ya, Tokopedia sendiri ini juga memang appetite masyarakat sendiri untuk berbelanja di platform e-commerce juga kan ini cukup banyak di akhir tahun ya. Apakah ini juga menjadi salah satu trigger Mas Andika kinerja dari Goto sendiri yang mungkin akan menarik di akhir tahun ini? Kalau untuk belanja sendiri tergantung masyarakatnya, Mas. Sama tergantung juga nampaknya kalau lebih memilih belanja online karena ada promo-promo seperti itu, Mas. Untuk kecenderungan sekarang ini memang kalau akhir tahun masyarakat itu sekalian liburan ya, lebih untuk membeli barang-barang itu secara offline karena memang ada momentum anak sekolah juga seperti itu, Mas. Baik, ya ada momen juga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, pergi ke mall, kemudian berbelanja begitu ya. Walaupun memang secara promo gencar sekali dilakukan oleh platform-platform e-commerce. Oke, kalau kita lihat ke concern dari masyarakat ataupun mungkin investor sendiri terkait dengan apa yang kemudian terjadi di global, apa yang menjadi concern dan apa yang perlu diantisipasi, Mas Andika? Oke, kalau kita lihat sendiri memang beberapa waktu kemarin itu tensi hubungan geopolitik antara Rusia dan Ukraina kembali memanas ya Mas. Nah itu bisa diperhatikan oleh para pelaku pasar karena memang kalau kedua negara itu kembali memanas tentunya akan terkena sentimen negatif ya bursa global seperti itu. Baik, Mas Andika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, saya selalu Mas Andika. Semoga memang apa yang Anda sampaikan di kesempatan kali ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pemirsa dan keputusan investasi kembali ke Anda investor IDX. Mas Andika, sampai jumpa. Sukses untuk Anda. Oke, sama-sama Mas Wiki. Terima Baik, kasih. kita akan lihat pemirsa pembukaan dari IHSG seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, sejauh ini IHSG bergerak menguat 0,22% di level 7.327 dan terus kemudian datanya bergerak. Saham-saham masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada AMMN, kemudian ada INPC, ada BOT, DOIT, JIHD, BTPS, DOSS, HUMI, dan MLPL. Dan top losers ada Avia, kemudian ada BRMS, Maya, Film, Tron, AMRT, ANTM, IOTF, BKSW, MANG, dan MEDC. Dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali tetap di Market Buzz.